muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Sekali lagi shalom saudaraku. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu tanggal 15 Juni 2025 di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, mari Bapak Ibu juga mempersiapkan seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, bersekutu denganmu ya Allah, menikmati hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan kita bisa menemukan keselamatan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita semua ada di tempat ini bukan karena hebat, bukan karena gagah kita, bukan karena kebetulan kita ada di tempat ini, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah menyiapkan kita. Tuhan Yesus yang memimpin kita di tempat ini. Dan marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita, memuji dan menyembah Dia, Allah yang memberikan kita segalanya, Allah yang memberikan kehidupan buat kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia memimpin kehidupan kita hari lepas hari, melewati badai yang gelap, melewati malam yang gelap. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami sekarang ini.
Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, panggil namanya Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ini hamba-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami datang bagi-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Allah. Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu Tuhan, dengan api Roh-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Yesus Tuhan kami tinggikan, Yesus Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan dimuliakan, Yesus Tuhan kami tinggikan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, ajaib dan perkasa Engkau ya Allah. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami muliakan Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah di atas
lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, katalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena dengan hadirat-Mu ya Allah, Engkau mengubah setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan letih, lesu, dan beban berat, Engkau bebaskan kami dari semuanya itu ya Allah. Oleh karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Amin. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Allah kita besar. Amin. Allah kita besar dan ajaib. Amin. Tuhan mau curahkan rohnya buat kita semua. Karena Roh Kudus sudah tercurah buat kita. Dan sore hari ini pujian ini mengatakan bahwa Tuhan curahkan roh-Mu atas kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar kami, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Amin. Karena kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Amin. Diselamatkan. Tuhan curahkan roh-Mu atas GKI Hope Family Jakarta. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Amin. Biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan. Kan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Haleluya. Kebangkitan yang besar, berseru pada siapa? Kepada Yesus diselamatkan.
kepada Yesus diselamatkan. Lagi yang berseru dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Firman-Nya katakan, biarlah rohmu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, siaplah jangan lalai bekerja. Amin. Ladang. Mari tanggalkan segala beban kita dan dosa yang merintangi. Bersama berlari pada tujuan. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tidak ada banyak waktu, tak banyak waktu. Siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu bagi kita. Ladang siap dituai. Amin. Tinggalkan segala dan dosa yang merintangi. Bersama berlari di tempat. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Saudara percaya, api kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segalanya. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari Tuhan bersatu ini ketika tinggi paginya bersiap berjuang Yesus panglima kita. Gunakan
kembali saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami sudah boleh bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami haus akan-Mu. Biarlah sekarang dan selalu Roh Kudus memimpin kehidupan kami, menguasai kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
tempat ini Yesus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di tempat ini, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar yang terjadi di setiap hidup kami, mengubahkan setiap hidup kami, memulihkan setiap kami, menggerakkan roh kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini kami bisa tetap ada tinggal di dalam rumah-Mu yang kudus, bait-Mu yang luar biasa Tuhan, rumah yang penuh dengan mujizat Tuhan, rumah yang penuh dengan penyediaan dari surgawi, senantiasa mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pujian yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, berkenan di hati-Mu Tuhan. Karena kami memuji Engkau, membesarkan Engkau di atas segala-galanya. Kami tahu Tuhan kekuatan kami terbatas, apa yang kami punya terbatas, semua yang kami miliki terbatas. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal kami. Terima kasih Yesus. Bentar kami kembali dengar firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu firman yang memerdekakan kami, memberi kami kebenaran yang sempurna, sehingga kami semakin mengenal Engkau Yesus di dalam hidup kami. Hamba berdoa biar setiap pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama menjadi kebenaran yang bisa kami terima di hati kami yang paling dalam. Akan kami semakin paham, semakin mengerti siapa sesungguhnya Yesus di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kadang ada peristiwa yang kita harus lewati, tapi tetap harus bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita. Amin. Tema hari ini waspada dan berjaga-jaga. Jadi sepanjang malam saya berjaga-jaga, tidak bisa tidur, luar biasa. Dan tadi pagi akhirnya saya putuskan untuk masuk IGD, agar mungkin adalah Tuhan saya duduk doa, tidur lagi, duduk doa, tidur juga. Aduh, Tuhan beri kekuatan saya bisa tidur. Jam 3 saya dikasih obat sama istri saya, biarlah bisa meredakan. Jam 5 saya terbangun lagi, 4:30 kali itu bangun, kami doa sama-sama. Dan akhirnya ambil keputusan untuk periksa kondisi saya di rumah sakit. Dan puji Tuhan, tadi pulang dari rumah sakit saya ambil waktu betul-betul tidur nyenyak. Jadi membalas tadi malam tidak bisa tidur, saya tidur, bangun agak jadi siang, langsung siap-siap mandi. Tadi saya rencananya ingin berangkat belakangan, tapi ya udahlah, saya tetap ingin berangkat seperti biasa dengan rombongan pertama jam 1. Dan Tuhan baik memberkati kita. Amin. Amin. Jemaat sehat semua? Amen. Yang penting sehat. Amin. Coba tanya dong tetangga kita sebelah, sehat kan kamu kan? Tuhan baik buat kamu. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ini, waspada dan berjaga-jaga, saya ingin ulang sedikit, bukan banyak, sedikit saja tentang kebenaran minggu lalu. Saudara masih ingat? Saudara masih ingat? Udah lupa pastinya ya. 100% pasti lupa. Walaupun judulnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlalu banyak Pak Pendeta yang direnungkan sampai saya lupa judulnya saja, lupa. Kemarin kita sudah belajar bahwa posisi kita tuh di atas. Amin. Saya harus ulang lagi nih. Posisi saya dan saudara di mana? Sekalipun kita masih ada di bumi ini, bisa nikmati sakit penyakit, ada tantangan, ada banyak persoalan. Kata Tuhan, tapi ingat posisimu tuh ada di atas. Karena Yesus ada di atas. Amin. Saudara percaya gak Yesus ada di atas? Kan dia naik ke surga. Amin. Dia kirim penghibur namanya Roh Kudus. Amin. Tapi dia sudah ada dia. Makanya kalau punya persoalan, jangan terus-menerus lihat di bawah. Karena dianya ada di atas. Tanya sama dia. Pasti dia akan kasih tahu jawabannya di atas. Amin. Sering-seringlah mandang Tuhan ke atas. Sering-sering naik ke atas. Oke. Jangan bulak-balik turun terus ke bawah. Semakin turun ke bawah. Terus bilang, iya Pak Pendeta kami sedang terprosok dan semakin dalam ke bawah. Padahal Tuhan gak mau kita itu.
Tuhan mau kita naik ke atas. Amin. Naik ke atas, jumpai dia di atas. Nah, ada hal yang saya belum sampaikan kemarin. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya saya potong-potong, saya tidak bisa sampaikan karena memang waktunya terbatas. Lalu istri saya bilang, bikin aja berseri. Sama kadang-kadang kalau berseri itu spiritnya suka beda gitu. Jadi saya ingin tuntas gitu. Nah, ada hal yang saya ingin kita semakin mengerti tentang kenapa sih Tuhan bilang posisi kita di atas, bahwa kita itu tinggal dalam kerajaannya Tuhan. Saudara, saya dan saudara tinggal dalam kerajaannya Tuhan. Amin. Jadi selama saudara ada di dalam kerajaannya Dia, mau itu ada ada masa kelaparan, mau itu ada masa kekeringan, apalagi sakit penyakit datang, terus iklim berubah, kan bisa saja iklim berubah, semuanya cuaca buruk tiba-tiba terjadi. Tapi sepanjang kamu ada di dalam kerajaannya, adapun mungkin musuh datang, coba membuat kita ingin jatuh, musuh sepertinya ingin membinasakan kita. Tapi sepanjang saya dan saudara ada di dalam kerajaannya Tuhan, Tuhan bilang gini, Dia bilang sepanjang kamu ada di dalam kerajaanku, kamu akan tetap terpelihara sempurna, kamu tetap aman, amin, tetap terlindungi. Nah, saya ingin sebenarnya kemarin kasih ilustrasinya gini. Saudara tahu tentang kedutaan ya? Saudara tahu kedutaan ya? Halo? Tapi susah sih ya kalau saudara nggak pernah ke luar negeri ya. Tapi ya saudara punya niat nih ke luar negeri, biar tahu kedutaan itu fungsinya apa di luar negeri. Jadi gini saudara, kalau saya bilanglah saya di Malaysia, kan saya dulu bolak-balik ke Malaysia melayani. Kalau saya ke Malaysia, saya kan bawa paspor sebagai warga negara Indonesia, betul nggak? Betul ya? Saya warga negara Indonesia, sampai kapanpun saya warga negara Indonesia. Maka waktu saya masuk ke Malaysia, saya tunjukkan paspor saya. Dan situ sudah berlaku peraturan warga negara Malaysia. Saya harus tunduk di situ. Nggak boleh sewenang-wenang saya, seenak-enak saya nggak bisa. Saya bisa ditangkap polisi di situ. Saya bisa dihukum dengan hukuman yang ada di Malaysia. Bahkan kalau Malaysia itu punya peraturan pemerintah, ada juga peraturan kerajaan. Jadi mereka ada 2 peraturan yang harus dipatuhi. Nah, saya harus ikut dengan peraturan itu, oke? Karena saya orang Indonesia, ada di negara Waktu Malaysia gonjang-ganjing, sepanjang saya ada di situ, saya pasti ngalamin dampaknya. Karena saya warga Indonesia, saya harus cepat pulang. Tapi gini nih, ketika saya masuk nih, saya melangkah nih, masuk ke konjen, kedutaan namanya Indonesia. Saya waktu melangkah, masuk ke kedutaan Indonesia. Kedutaan Indonesia ada di mana? Di Malaysia. Tanah yang ditaruh, yang dipakai oleh gedung kedutaan Indonesia ada di Malaysia. Tapi waktu saya masuk ke kedutaan Indonesia, saat masuk di gerbangnya dan ada di dalamnya, maka saat itu saya ada di Indonesia. Amin. Paham nggak? Saya ada di mana? Padahal tanahnya masih tanah Malaysia. Oke, tapi daerah teritorialnya udah daerah teritorialnya Indonesia nih. Orang Malaysia nggak bisa suka-suka gituin saya, karena saya terlindungi dengan pasukan yang ada di kedutaan. Amin. Kalau saudara yang suka nonton film-film agen-agen gitu ya, saya kan suka tuh nonton agen-agen gitu ya. Nanti agen itu lari tuh untuk masuk ke kedutaan dia. Maka waktu dia masuk ke kedutaan dia, tentara yang mau ambil dia dan mau bunuh dia nggak bisa, karena tiba-tiba dia udah masuk gerbangnya, ditutup, dia harus berhadapan dengan tentara yang ada di situ. Bukan hanya berhadapan dengan tentara, dia sedang berhadapan dengan satu pemerintahan. Amin, amin. Maka kalau mereka coba serang, mereka bukan sedang menyerang tentara yang ada di kedutaan, tapi dia sedang berperang urusannya sama satu pemerintahan. Oke, maka nanti satu pemerintahan yang ada di Indonesia akan datang membantu. Kenapa kedutaan kami diserang? Gak bisa sembarangan. Maka saudara nanti kalau jalan-jalan di Jakarta kan banyak kedutaan, khususnya di daerah Gambir. Jangan saudara coba-coba masukin, gak bisa, gak sembarang untuk masuk kedutaan. Oke, saudara harus punya keperluan yang penting. Tapi gini, kembali lagi, waktu saya ada di kedutaan Malaysia, saya jadi warga Indonesia yang utuh di dalam kedutaan Indonesia. Padahal saya masih berkunjung ke Malaysia, tiba-tiba ada hal mencekam di Malaysia, tiba-tiba ada demo besar, tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa, maka saya sebagai warga Indonesia akan tetap terlindungi di situ. Amin. Tiba-tiba terjadi penjarahan besar, tiba-tiba terjadi ada yang luar biasa ya, terjadilah mungkin ingin kudeta di negara itu, ada sekelompok ingin kudeta. Tapi sepanjang saya ada di kedutaan Indonesia, saya aman terpelihara. Tinggal tunggu waktu bagaimana pemerintahan akan kirim saya kembali ke Jakarta atau ke Indonesia.
Tapi yang melakukan itu siapa? Kedutaan Indonesia. Amin. Saya harus dipastikan selamat sampai di negara saya. Saudara sekarang paham? Amin. Amin. Jadi kalau saudara sama saya di kerajaannya Tuhan, aman gak? Aman. Mau sekarang di Jakarta, lagi kondisinya paceklik, mau tiba-tiba saya ada di musim yang wah pokoknya kusut banget dah. Yang kata orang sekarang lagi gelap, tapi sepanjang saya ada di kerajaannya Tuhan, saya mau kemana pun melangkah, selalu kerajaan itu akan memproteksi kita. Selalu kerajaan itu akan melindungi kita. Selalu kerajaan itu selalu memberikan penyediaan buat kita, sehingga nggak akan pernah kita kekurangan. Amin. Orang lain bilang mungkin musibah, kehilangan banyak pekerjaan, semua jadi miskin, jadi susah. Tapi saya dan saudara tidak pernah susah dan tidak pernah tergeletak, karena ada kerajaan Tuhan yang memberkati kita. Amin. Saudara mau sekarang tinggal di kerajaan Tuhan? Amin. Jadi kalau lagi ada punya persoalan, tetaplah tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Karena saya dan saudara adalah warga kerajaannya Tuhan. Minggu lalu kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Nah hari ini, saudara, Tuhan bilang, kalau kamu mau tetap ada di posisi di atas, kamu harus waspada dan berjaga-jaga. Bilang sama saya, waspada, berjaga-jaga. Seringkali kehidupan orang percaya lupa untuk waspada dan berjaga-jaga. Apalagi kalau ke orang pelayan Tuhan, waduh, udah melayani puluhan tahun, sibuk beribadah, sibuk melayani kemana-mana. Hamba Tuhan lagi, sibuk bekerja seperti saya dan saudara, sukses di dunia pekerjaan, terlalu sibuk dengan aktivitas. Tanpa kita sadari, kita lupa untuk waspada dan berjaga-jaga. Walaupun betul posisi kita di atas, tapi Tuhan bilang sepanjang kamu masih ada di bumi, harus waspada, harus berjaga-jaga, karena kamu belum dipanggil Tuhan masuk ke surga. Tapi sepanjang kamu masih dipercayakan ada di bumi, hidupmu harus waspada dan berjaga-jaga. Bayangkan saudara, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang sudah melayani, rajin ibadah, Tuhan bilang harus waspada dan berjaga-jaga. Coba bisa dibayangkan bagaimana dengan mereka yang tidak pernah ibadah, tidak pernah bisa sungguh-sungguh cinta Tuhan. Apalagi ya, tidak pernah mau mengakui Tuhan itu raja di atas segala raja. Coba bisa dibayangkan gak? Kira-kira mereka bisa waspada gak? Gak akan mungkin mereka bisa waspada. Semakinlah hancur hidup mereka, karena mereka tidak akan pernah bisa berjaga-jaga. Jadi kalau saya dan saudara ada di rumah Tuhan, setia beribadah, setia melayani, tapi jangan lupa kata Tuhan, waspada dan berjaga-jaga. Jangan terlena. Amin. Jangan terlalu pikirin terus persoalanmu, pikirin kesusahanmu, sakit penyakitmu. Kata Tuhan, berjaga-jaga. Itu penting, jauh lebih penting. Kamu selalu berjaga-jaga. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Pelan-pelan saja. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya. Betul saudara. Kapan Yesus datang tidak ada yang tahu. Jadi gak usah cari-cari tahu. Kata pendeta ini, kata ramalan ini, ada yang bilang dalam seminar ini. Enggak. Pada firman Tuhan bilang, gak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Cukup sampai di situ. Udah gak usah ditafsir-tafsir. Kalau kita doa dekat Tuhan pasti tahu kapan Tuhan datang. Enggak ada yang tahu. Makanya Tuhan sampai kasih perumpamaan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis boh. Karena enggak ada yang siap-siap. Jangan sampai pelitamu padam. Harus selalu berjaga-jaga. Ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu apa? Supaya berjaga-jaga. Amin. Dia bilang jaga-jaga ya di sini ya. Aku pergi naik ke atas, tapi kamu berjaga-jaga. Ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tua rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, nggak tahu. Ayat 36. Supaya kalau tiba-tiba datang, amin. Kalau Tuhan tiba-tiba datang, saya dan saudara tidak didapatinya sedang ngapain? Tidur.
Katanya Tuhan ada di rumah tuh, di gerejanya. Tuhan Allahku ada di sini. Iya, kamu ngapain di gereja? Tidur. Karena saya rasakan di rumah Tuhan lah tempat yang paling aman untuk saya tidur. Tiba-tiba dia datang. Semuanya udah diangkat. Dia tidur. Tuh dia bangun. Udah selesai ibadahnya. Bukan udah selesai ibadahnya. Udah gak ada lagi orang. Tuhan sudah datang. Tapi dia tidur. Saudara senang tidur? Senang lah tidur, masa gak suka tidur sih? Jangan begadang terus. Suka tidur, tapi jangan tertidur waktu Tuhan sedang berperkara sama kita. Amin. Dia kasih kita tugas, waktunya kita berjaga-jaga. Ayat ke-37 terakhir. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, katanya. Jadi Tuhan bilang gini, apa yang kau sampaikan kepadamu itu sama waktu aku sampaikan semua orang ini di muka bumi ini. Mereka harus berjaga-jaga. Saudara, kehidupan kikisan kita tanpa disadari sesungguhnya sedang tertidur. Kitanya sibuk lakukan banyak aktivitas, rutinitas, bahkan ibadah kita. Kita ikutin dari setiap ibadah pagi sampai ibadah malam. Tapi kita nggak punya hubungan yang kuat secara roh dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa tadi lagunya? Biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi kering kali cuma semangatnya aja, dagingnya aja yang nyala. Tapi rohnya selalu padam. Mungkin orang lain bisa lihat kita, oh hebat, bisa beribadah, bisa melayani. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, roh kita tertidur. Saudara, mudah sekali lihat orang kalau rohnya tertidur. Orang Kristen paling mudah. Gak usah saudara gini, hakim media, gampang lihatnya. Saya kadang-kala kalau lihat orang Kristen, aduh masih tertidur. Dari mana? Cara dia bersikap. Amin. Cara dia ngapain? Kalau udah bersikap, loh bukan dia orang percaya. Loh katanya dia setia sama Tuhan. Kok gitu sikapnya? Jangan-jangan rohnya sedang tertidur. Dagingnya aja aktivitas melayani. Bagaimana lagi caranya kita melihat lagi? Waktu dia ngambil keputusan. Betul betul. Ya kan? Keputusannya segera cepat-cepat. Kalau udah konflik pisah. Kalau udah konflik talak 1, talak 2, talak 3. Coba lihat. Padahal dia orang percaya. Rohnya tidur. Udahlah, kita mah nggak nyambung memang. Memang dari awal saya menikah sama kamu, kita selalu nggak cocok. Cari yang cocok. Sampai Tuhan Yesus datang nggak ada yang cocok. Cari itu yang bisa melengkapi kita. Amin. 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 Suami imam, istri penolong. Amin. Suami imam, istri penolong. Sehingga tidak heran saudara, orang kalau kalau rohnya itu udah gak kuat lagi sama Tuhan, sehingga gak ada bedanya hidupnya orang yang katanya percaya dengan orang yang belum pernah dengar firman Tuhan. Tapi mungkin kalau ditanya, sering dengar firman Tuhan? Kalau bicara firman Tuhan sih dari kecil saya sudah dengar firman Tuhan. Bertumbuh? Enggak. Berubah? Enggak. Sikapnya masih sama kayak orang yang di luar sana, yang gak pernah sama sekali dengar firman Tuhan. Sama, podo wae. Nah kalau kita sama, ngapain kita ikut Tuhan? Kan Tuhan suruh kita ikut dia apa? Biar kita beda sama mereka. Amin. Biar kita waktu kita beda, kita jadi surat terbuka, jadi teladan, jadi contoh. Sehingga bisa membedakan antara dia sama kita. Bukan ingin membedakan kesenjangan sosial, enggak. Tapi ingin membedakan bahwa ini bedanya saya. Kalau ada persoalan enggak gitu cara saya menyelesaikan. Kalau ada tantangan enggak gitu cara saya menghadapi. Kalau ada sakit penyakit, ada banyak bertubi-tubi persoalan, saya enggak ada untuk putus asa, lompat dari gedung tinggi. Enggak gitu saya. Karena saya cinta Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan bekerja buat saya. Saya percaya waktu Tuhan itu terbaik buat saya. Amin. Selalu ada yang beda. Saudara, saya mau sampaikan hari ini sebelum kita lanjut nih. Mungkin firman Tuhan hari ini gak enak buat saya dan saudara untuk kita dengar. Tapi Tuhan justru mau kita belajar dengar firman Tuhan itu. Tuhan mau kita belajar firman hari ini. Saudara masih mau lanjut untuk dengarkan firman ini? Masih mau lanjut gak? Cuma 5 ternyata yang siap. Saudara mau lanjut? Ini firman gak enak, memang didengar gak enak. Nyakitin nanti makin nyakit nih. Makin ke dalam makin terusik kita nanti. Makin terusik. Saya aja terusik.
Tetapi itu Tuhan bilang berubah. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Sadar kata Tuhan. Lawanmu tuh si setan. Dia tuh lebih rajin dari kamu. Saya aja entah kenapa masih diikutin mulu sama dia. Aduh, saya bingung. Apa dia nggak suka sama saya? Nggak suka lah pasti dia. Orang saya memberitakan firman Tuhan terus. Saya terus melayani orang. Saya bawa orang hidup dekat dengan Tuhan. Dia nggak suka. Makanya firman Tuhan bilang dia seperti singa mengaum-ngaum. Dia cari terus kita. Kapan ada celah gue masuk nih. Tapi minimal gue ikutin dulu dia. Sampai di mana dia. Amin. Dia bikin saya beban yang berat. Dia bikin saya tiba-tiba sakit malam itu. Karena dia ngikutin terus. Dia pengen cari saya salah. Kapan kamu? Kamu bilang kan. Kalau kamu sakit bisa mengucap syukur. Saya mau lihat kamu mengucap syukur enggak? Saya mau lihat kamu ngandalin Tuhan apa enggak? Yang kamu bilang kamu andalkan Tuhan. Tapi saya tetap sikapnya datang. Saya tahu dia selalu seperti singa yang ngom-ngom. Dia sedang cari celah saya. Untuk suatu saat dia akan jatuhkan saya. Setan itu lebih rajin cari jiwa. Jadi kalau kita nggak mau cari jiwa, malu sama setan. Bilang sama sebelah ini serius nih, malu loh sama setan loh. Setan aja seperti singa ngau-ngau, ngabarin terus, weh jangan ke situ, jangan jalan yang benar. Ih ngapain? Nanti kamu cuma gitu-gitu aja, tuh setan. Udah ngapain? Mendingan kamu terbang aja. Lompat biar cepat naik ke surga. Itu setan. Makan nih buah biar kamu bisa membedakan mana yang benar mana enggak. Itu setan tuh. Setan dari sejak mula udah begitu kerjaannya. Dia terus bergerak. Jadi bisa dibayangkan ya. Kalau saya dan saudara nggak mau bergerak, kira-kira gimana coba? Kita nggak mau bergerak, setannya bergerak. Setan sudah 1 kilo, 2 kilo di depan kita. Kita mau ketinggalan kereta. Terus kita masih ngomongin tentang yang hidup kita. Setan bilang, woi, udah maju bro. Udah nggak ngomong itu. Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Kami sih kamu. Cuma datang ibadah doang. Kalau Pak Haryanto khotbah kamu cuma dengar doang nganggu-nganggu. Nggak pernah lakukan. Ya maka gitu terus hidupmu. Udah saya tahu kamu begitu. Saya akan larinya dengan cepat kamu. Jangankan lari, jalannya susah. Udah tahu si setan. Maka dia nggak mau ngurusin kita. Amin. 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 Tuhan baik buat kita. Amin. Amin. Saudara mau bergerak? Mujizat on the way. Amin. Saudara mau bergerak? Jangan kalah sama setan. Bilang sama saya, mulai hari ini enak aja. Gua nggak mau kalah sama setan. Kalau setan mengaum-ngaum, saya pun mengaum-ngaum. Lebih mengaum-ngaum karena saya punya raja segala raja. Saya akan datang sama orang, bu jangan gitu, jangan putus asa. Masih ada Yesus. Bagaimana cara? Lihat kami nih, kami masih bertahan sampai hari ini. Itu kan hanya di Yesus. Tapi kan belum berubah hidup kalian. Gak apa-apa, soal berubah itu urusan nanti. Yang penting ada kekuatan. Amin. Jangan biarkan orang sampai akhirnya putus asa, kehilangan harapan. Terus mereka dengar setan terus ngomong. Bilang udahlah, kamu memang begitu. Udah dari sononya. Keluarga kamu keluarga susah. Tapi Tuhan selalu punya harapan yang baru buat kita. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, secara fisik mungkin hari ini saya dan saudara tidak lagi sembah berhala, betul ya? Saudara kan udah gak sembah berhala, udah gak sembah-sembah gunung, gak sembah-sembah pohon, betul. Tapi ingat baik-baik, terkadang kala segala hal yang ada di sekitar kita hari-hari ini itu tanpa kita sadari bisa jadi berhala. Apa itu? Karirmu jadi hartamu jadi betul nggak? Anak-anakmu jadi takut banget ngomelin marin anaknya kalau nggak lakukan firman. Sayang, takut dia nanti kehilangan anaknya. Tapi ya, suatu hari setan yang bawa anaknya.
Dan kita puja-puji di situ. Kita jadikan dia berhala. Apalagi semua kadang-kala diri kita nih, hati kita nih. Betul apa betul? Jangan sampai saya diusik nih hati saya. Jangan sampai itu gereja kayak gitu tiba-tiba membuat hati saya kecewa. Awas dia. Saya keluar. Lihat tuh. Padahal Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewas. Amin. Selalu ini yang jadi dominan. Betul apa betul? Aduh, kadang-kala salah panggilan aja, salah negur aja jadi salah. Padahal ya ilah, masa urusan itu jadi sesuatu yang besar buat kita. Tapi itu dia, karena kadang-kala ego kita masih jadi berhala buat kita. Kita bertahankan itu sikap kita, betul nggak? Terlalu prinsip kita dengan hal-hal yang sebenarnya kata Tuhan. Ngapain kamu pegang itu? Kamu pegang aja firman Tuhan. Amin. Aku aja udah jadi teladan kok. Orang salah pahamin aku biasa. Karena kamu udah lihat saya. Saya udah nolong orang, bantu orang. Orang gak berterima kasih. Ya itu dia, hidup. Jadi kalau kamu nanti buat baik sama orang, tiba-tiba orang gak buat baik lagi, balas baik. Ya udah gak apa-apa. Kan tugas kamu cuma buat baik. Kan gak harus kamu tuai dari dia yang kamu buat baik. Kamu bisa tuai dari banyak hal. Amin. Amin. Aku udah kasih contoh itu. 10 orang aku sembuhkan. Cuma 1 datang sama aku kok. Biasa aja kok, aku gak ribut. Aku gak jumpa pers tuh. Gak bilang, media kumpul sini, saya mau kasih tahu. Itu orang gak ngucap syukur tuh, gak ada. Atau dia teror tuh orang, gak, ngapain. Tuhan. Atau besok saya kasih azab buat dia, gak mau Tuhan. Bukan itu kelasnya Tuhan yang ada di atas, amin. Amin. Maka dia bilang, kalau kamu sendiri sebagai ciptaanku masih ngurusin perkara-perkara itu yang kamu anggap, ini hidupku nih, ini egoku nih, ini pribadiku nih. Gak boleh ada orang yang musik. Sempat terusik, wah lama banget ini obatnya. Buat apa? Buat apa kita bertahan? Tanpa kita sadari, kita jadikan itu berhala. Pada Tuhan bilang, kenapa sih kamu gak belajar mengampuni? Amin. Kenapa sih kamu gak mengasihi dia? Sudahlah. Kalau dia memang akhirnya jadi musuh buat hidupmu, berkati dia terus. Karena urusan kau hidup panjang, umur sehat, diberkati di mana tanah kita injak, itu urusan Tuhan yang ada di surga. Jangan mau ada di situ, amin. Waspada, berjaga-jaga. Bilang sama saya, waspada. Kalau tiba-tiba terusik hati kita, besok-besok, nggak boleh nih. Setan nih mulai cari celah nih. Betul nggak? Jangan nyariin setan terus memang. Tapi minimal saudara peka. Gak boleh nih, gak boleh. Tuhan gak pernah ajarin gini. Tuhan gak pernah terusik hatinya dengan sikap-sikap orang lain. Gak pernah dia marah dengan sikap-sikap yang seperti itu. Ngapain? Betul gak? Ngapain? Tetap kita dekat dengan Tuhan. Matius 24 ayat 3 sampai 4. Matius 24 ayat 3 sampai 4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara gini, banyak orang Kristen itu gini. Saya gak bilang ini salah ya. Tapi banyak orang Kristen sampai hari ini lebih senang membahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Waktu mereka lihat tuh, sudah tanda-tanda akhir zaman. Lihat tuh, tanda-tanda akhir zaman. Dari mana? Lihat tuh, peristiwa-peristiwa tuh, lihat tuh. Gunung meletus, semua gunung bergerak. Lihat, banjir di mana-mana. Ada saja terjadi gempa. Lihat, tiba-tiba orang pesawatnya hancur. Lihat, udah semakin tuh. Itu tanda-tanda Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Semua orang percaya dengan itu. Saya nggak bilang itu salah. Tapi kadang-kadang kita hanya fokus kepada perkara itu. Kita pikir itu aja tanda-tanda Tuhan. Padahal ada tanda-tanda Tuhan yang Tuhan mau kita belajar juga. Makanya dilanjutkan di ayat keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Jawab Yesus apa? Amin. Supaya apa? Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu lebih penting, kata Tuhan. Bukan sekedar gunung itu beranjak, gunung itu bergerak, ada banjir di mana-mana. Kenapa kamu takut sama itu? Kamu lupa sama ada sesuatu yang sebenarnya nanti besok bisa bikin kamu jadi jauh sama aku. Penyesatan. Dan sampai hari ini semakin banyak terjadi
penyesatan. Itu menggenapi firman Tuhan. Orang bisa tampil di sosial media, tampil khotbah seperti motivator, padahal sesungguhnya sedang menyesatkan banyak orang. Saya nggak bilang siapa itu orang, karena bukan tugas kita cari-cari siapa salah. Maka Tuhan bilang, kalau saudara sering dengar khotbah, saudara harus punya kepekaan dengan Tuhan. Rohmu kan ada di dalammu. Amin. Ini orang udah salah nggak, apa benar nih dia sampaikan firman, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Waktu dia sampaikan bukan cuma sekedar gitu bikin emosi kita hanyut, emosi kita meluap-luap karena dibakar dengan apa yang dia sampaikan, semangat yang luar biasa dia sampaikan. Udah mirip kayak orang motivator. Terus kita anggap itu jadi kebenaran yang memerdekakan kita. Pada sesungguhnya firman Tuhan bilang tidak pernah firman yang sungguhnya yang sanggup bisa memerdekakan saya dan saudara. Waspada kepada penyesatan. Saya nggak larang saudara hadir di banyak ibadah, tapi saudara harus ingat, saudara harus waspada. Tidak semua firman yang kita dengar itu semua jadi baik. Saya ulang lagi ya, tidak semua firman yang kita dengar itu jadi baik. Oke. Firmannya terlihat baik, karena memang firman Tuhan pasti baik. Tapi waktu dia menyampaikan kita nggak pernah tahu. Hidupnya jadi teladan nggak? Amin. Kan dia sedang bagikan firman. Dia sedangkan bagikan spirit roh yang ada. Sementara dia tidak pernah melakukan firman yang dia sampaikan. Maka lambat laun hidupmu pun ikut seperti yang dia sampaikan. Berubah. Makanya nggak heran saudara. Saya lihatin orang Kristen 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ikut Kristen. Nanti kalau ditanya tiap hari ngapain aja. Senin ikut persekutuan A. Selasa ikut persekutuan B. Rabu ikut persekutuan D. Pokoknya kalau bisa tambah hari lagi dia tambah terus katanya ikut ibadah sana sini. Kan kayak lagunya pemerintah, tambah hari tambah cinta Yesus. Daripada saya stres di rumah saya ikut aja ibadah. Lihat tuh, daripada stres di rumah, kan alasannya gitu kan, daripada pusing di rumah ikut aja ibadah. Tapi belum tentu itu yang buat Tuhan. Amin, betul nggak? Harusnya tanya sama Tuhan dong. Maka saya bilang tadi, cara sikap, cara keputusan kita itu yang bisa kita lihat. Ini orang sebenarnya sungguh-sungguh kak sudah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang sudah melihat bahwa Tuhan itu betul-betul jadi raja dalam hidupnya. Waspada gak dia? Berjaga-jaga gak? Gak berjaga-jaga. Dia pikir gini, dia hari-hari ikut dengar firman, hari-hari dia ikut ibadah, dia pikir udah aman hidupnya. Enggak. Sementara hari-hari dia cuma dengar firman tanpa pernah lakukan satupun firman Tuhan. Rohnya bukan semakin menyala, lambat laun justru semakin padam. Mudah sekali suatu saat waktu boncangan besar terjadi, dia mudah terlepas. Karena sesungguhnya dia tidak ada dalam kerajaan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mungkin bilang, udahlah saya dengar firman di hari Rabu sama hari Minggu sore saja, puji Tuhan. Mungkin jauh lebih baik kalau itu datang dari Tuhan. Amin. 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 Saudara, ingat, pengaruh dunia tidak pernah datang dengan cara yang cepat dan langsung bertubi-tubi. Saya ulang nih, pengaruh yang dari dunia ini tidak pernah datang dengan cara yang cepat dan bertubi-tubi. Tapi biasanya pengaruh dunia ini selalu datang dengan cara yang sepertinya slow. Pelan. Bergeser kita. Kan kita kemarin udah belajar ya. Saya kasih contoh, saya jalan sama Adit. Pelan aja jalannya, selangkah demi selangkah. Tapi waktu kami arahnya sudah berbeda, sedikit aja awalnya. Cuma sedikit, nggak sampai semeter, nggak sampai, cuma sejengkal saja kami bedanya. Tapi kami nggak bisa sama akhirnya sampai di satu tujuan yang kami ingin capai. Tiba-tiba dia jangankan sampai di satu tujuan, dia malah mentok di kursi itu. Amin. Dia nggak bisa bergerak lagi. Itu tadi Tuhan bilang tuh, pengaruh yang dari luar, pengaruh yang bukan datang dari firman, datangnya nggak pernah tiba-tiba bertubi-tubi buat kita. Nggak, dia selalu pelan. Akhirnya apa? Saya dan saudara kembali lagi bergeser, kembali lagi. Begitu lagi. Jadi orang Kristen gitu lagi. Nanti kalau udah dinasihatin balik lagi. Nanti lupa dinasihatin gitu lagi. Begitu terus tuh. Balik lagi.
Nanti dia nasihatin, oh iya benar ya, Tuhan baik buat saya. Tapi lupa dinasihatin, waduh, gak ada yang baik nih anak Tuhan, kayak setan semua. Ya iyalah, emangnya semua kepala sama. Betul. Tapi firman Tuhan selalu mengajarkan kita, waktu kita ada di dalam satu komunitas, di dalam setiap perkumpulan orang percaya, di sanalah kita sedang diasah. Di sanalah besi menajamkan betul nggak? Betul nggak? Kan saya nggak selalu cocok sama istri saya, betul nggak? Kadang-kala kami harus punya pendapat yang berbeda. Kami saling ditajamkan. Nah, waktu saya juga berurusan dengan jemaat sama saling ditajamkan. Gak bisa saya harap semuanya bilang semua gak bisa. Amin. Gak bisa cara sikap dan perilakunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gak bisa. Udah gak bisa. Yang penting hati kita nih. Hati kita gak jadikan berhala untuk hal itu. Tapi tetap udahlah. Udah gitu ya kali ya kodratnya. Setiap manusia berupa-rupa warnanya. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada pink. Banyak warna-warnanya, betul nggak? Banyak. Apalagi di Indonesia kan. Setiap wilayah, setiap suku, setiap ras beda-beda loh. Betul nggak? Cara orang Batak beda dengan cara orang Ambon. Cara orang Ambon beda dengan cara orang Jawa. Betul nggak? Orang Ambon, orang Batak dilempar batu. Wah, urusannya mah bisa, bukan panjang pendek itu urusannya. Tapi kalau orang bawa mungkin enggak, lempar. Untung enggak kena. Udah kena, untung enggak sakit banget. Udah sakit, untung masih bisa diobatin. Untung terus. Orang Ambon, jangankan 3 batu, 1 aja meleset. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Enggak, bukan ke kamu. Jangan gitu. Tadi nggak ada mau ngapain tuh? Urusannya bisa pendek. Udah beda, betul nggak? Beda. Saudara mau terus berjaga-jaga? Saudara mau waspada? Slide berikutnya, kita baca sama-sama. Jangan jadi orang Kristen yang kehidupan koronanya tidur dan kering. Sayanglah. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Terus gak ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya dan saudara. Terus berdiri begitu. Sebenarnya kita jadi orang Kristen yang tidur. Makanya kalau di gereja juga jadi tidur. Karena senang tidur. Karena kita bilang, iya betul ya, hadirat Tuhan kencang banget kalau di gereja. Apalagi AC-nya kalau hidup semua, paling nyaman, tidur. Di luar tidur, di gereja tidur, di rumah tidur, terus tidur pokoknya. Kering gak? Kering lah. Rohnya kering. Lama-lama padam. Saudara masih mau dengar firman Tuhan? Ini semakin luar biasa nih. Jangan tersinggung ya. Amin. Jangan tersinggung ya. Kan firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang ngomong ini ya. Yeskiel 47 ayat 8 sampai 9. Ini kita akan belajar dari kisah ini. Yeskiel 47 ayat 8 sampai 9. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Udah, sampai situ aja dulu lah. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan Saudara, ada sesuatu yang janggal nggak saudara baca di situ? Ada yang janggal nggak? Ini kan kisah ketika Yeskiel melihat air yang keluar dari bawah bait Allah. Mulanya keluar mungkin setinggi mata kaki. Terus naik sebetis, naik sedengkul, naik terus sepinggang, naik dan jadi sungai. Dan pada akhirnya katanya sungai itu mengalir. Nah, setiap kemana saja air sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang dibilang tadi, yang berkeriapan. Yang apa? Yang berkeriapan. Di sana akan saya ulang lagi nih. Makhluk hidup waktu dilewati air sungai yang mengalir, jadi Saya tanya, makhluk hidup yang berkeriapan itu hidup nggak? Hidup nggak? Halo, makhluk hidup yang berkeriapan itu hidup nggak? Itu makhluk mati nggak? Makhluk hidup.
Tapi kenapa dia bilang waktu sungai itu mengalir, melewatinya, makhluk yang berkeriapan yang hidup itu jadi hidup. Siapa di sini udah mati? Semua kita masih hidup kan? Coba yang hidup angkat tangan. Saya mau lihat dulu, angkat tangan yang hidup nih. Hidup? Masih hidup? Masih nafas? Tuhan bilang ini, semua jemaat GKI yang masih hidup, kalau sungaiku mengalir jadi hidup. Kira-kira kita tersinggung nggak? Tuhan, saya udah masih hidup nih, belum mati. Saudara, kita masuk ini makin dalam nih ya. Jangan tersinggung ya. Bilang sama sebelah, siap-siap lo, jangan tersinggung. Kita kan kadang gitu ya. Kita sepertinya makhluk yang hidup, betul nggak? Hidup dalam nama Yesus. Hidup nggak? Hidup, hidup. Apalagi saya gini, kalau bergerak-gerak hidup kan saya hiduplah. Tapi jadi persoalan, roh saya hidup nggak? Jangan-jangan mati. Amin. Maka Tuhan bilang, rohku dicurahkan agar kamu yang hidup itu jadi hidup. Saudara mau dengar lagi lebih dalam? Kalau saudara nggak mau dengar, saya lewatin nih. Saudara mau dengar lebih dalam lagi? Saya sampai belajar, Tuhan maksudnya apa? Kenapa Tuhan bilang orang hidup, yang makhluk hidup yang berkeriapan jadi hidup? Karena udah benar dia hidup. Udah diam baik nih hidup nih, beraktivitas, kerja, sekolah, hidup nggak? Hidup. Dagang, narik ojek, hidup nggak? Hidup. Tapi Tuhan bilang, enggak, mereka nggak hidup. Mereka sedang menuju kematiannya. Mati rohnya, padam kering, nggak hidup. Tapi hidup loh Tuhan, dia hidup loh. Kalau ketemu saya, halo, ya hidup. Iya hidup dagingnya, rohnya nggak hidup. Maka Tuhan mau sungai hidupnya tuh mengalir agar kamu hidup, katanya. Saudara, kalau saya pernah melayani, jadi saya sering menghadapi orang-orang yang ada di ruangan ICU. Terakhir kan saya pernah cerita tentang kakak saya. Orang-orang kalau di ICU, ada di ruangan ICU, terus orang itu dibantu dengan banyak peralatan yang ada di ICU. Bahkan saya terakhir sampai ada juga lihat seorang ibu yang dulu kami kasihi. Saya udah nggak tahu gimana, mau nangis mau apa. Tapi betul-betul cuma alat itu yang menopang dia jadi hidup. Sampai akhirnya dokter cuma bilang sama keluarga, kalau alat ini dicabut, semua keputusan dikembalikan ke keluarga. Karena kalau sebenarnya ini udah gak ada lagi. Oh gitu dokter, iya udah gak bisa diselamatkan. Kami udah coba semua gak bisa. Tapi dia masih bisa bertahan kan ada alat ini. Dimasukkan sampai ke mulut. Saudara pernah lihat gitu ya? Ada orang gitu, terus bunyinya ngapain? Bip, bip, bip. Waktu itu istri saya diizinkan Tuhan melewati peristiwa yang kami sama-sama. Habis 2 puasa 40 hari, badannya besar. Istri saya masuk rumah sakit, masuk ICU. Badannya yang tadi, pokoknya mantep lah gitu kan. Tiba-tiba, langsingnya selangsing-langsing mungkin. Pokoknya langsing banget istri saya, sudah hampir kayak tulang. Dia ada di ruangan ICU. Yang bisa masuk hanya saya. Dia ada di situ, dia bilang sama saya asal datang masuk. Aku nggak bisa di sini, nggak nyaman. Kenapa? Aku selalu dengar yang di sebelah ada seorang bapak, cuma hidupnya ditopang dengan bunyi dit, 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 dit. Itu terus yang dia dengar sepanjang hari. Itu kan mencekam nggak? Itu lebih mencekam daripada setan. Itu lebih mencekam daripada pocong. Betul loh, malam-malam saya bisa bayangkan istri saya tidur. Mau tidur gimana? Dit, dit, aduh. Gak enak loh saudara. Jadi kalau ada orang masih bisa bertahan, ditopang sama mesin, dia bisa hidup. Sementara dokter bilang, udah gak ada kehidupan. Sudah mati. Maka betul, waktu dicabut sama keluarga, diputuskan semua doa, terus sambil nangis, dokter tarik ya. Semua setuju sudah copot, selesai. Tidak tunggu lagi sekian waktu 1 jam. Selesai dicabut, selesai juga. Selesai, semua keluarga nangis menjerit-jerit.
Karena memang sudah tidak hidup. Saudara, saya dan saudara kayak gitu tuh. Apa yang kadang-kadang menopang kita? Terlalu banyak ibadah yang kita ikutin. Seperti kayak menopang hidup kita tetap hidup. Kita sibuk melayani. Pelayanan inilah kadang-kadang jadi penopang kita. Padahal sesungguhnya Tuhan bilang, kamu gak hidup. Rohmu gak pernah dekat sama aku. Amin. Kamu gak pernah tuh datang sama aku. Mana? Rohmu gak pernah dekat sama aku loh. Kan aku udah bilang aku dari atas. Kamu gak pernah jumpai aku ada di atas. Kamu hanya jalan saja seperti orang hidup. Padahal sesungguhnya kamu mati. Kalau ada mesin, mungkin mesinnya cuma bilang tit, tit, tit. Sebentar lagi kamu binasa. Kamu gak benar sungguh-sungguh hidup sama aku. Ada alat yang menopang hidupmu. Saya dan saudara butuh sungai dari Tuhan. Amin. Kita butuh sungai dari Tuhan yang buat kita jadi hidup. Saudara mau hidup? Saudara mau hidup? Amin. Saudara mau hidup? Amin. Ya, kalau kita hidup, berjalan kemanapun, kita akan melangkah terus sesusah apapun. Kita selalu ketemu dengan namanya pertolongan. Kita selalu ketemu dengan namanya pengharapan. Selalu saja kita jumpai namanya mujizat. Karena kita hidup. Gak akan mungkin orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan, dia jadi putus asa. Karena selalu dia lihat, pasti ada kesempatan di belakang atau di depan. Pasti nanti di baliknya ada sesuatu yang baik. Wahyu 3 ayat 1. Ayat terakhir mungkin buat kita hari ini. Mari kita baca sama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau. Sampai Wahyu tulis itu tuh. Aku tahu apa yang kamu kerjakan. Aku tahu lah pelayananmu. Aku tahu aktivitasmu. Aku tahu karirmu. Aku tahu apa lagi. Aku tahu rumah tanggamu. Engkau dikatakan hidup, padahal sesungguhnya engkau mati. Buat banyak orang kita terlihat seperti orang hidup, tapi di mata Tuhan ternyata kita Saudara mau dilihat orang hidup sementara dilihat Tuhan mati, apa saudara pilih? Gak apa-apa lah orang lihat saya seperti biasa saja. Antara hidup dan mati, tapi di dalam Tuhan saya betul-betul hidup. Amin. Orang lihat kita, susah banget ibu tuh, susah banget tuh bapak itu. Iya benar, dia berjuangnya kayak hidup, berjuang seperti hidup dan mati. Tapi dia hidup di dalam Tuhan. Amin. Hari ini selidiki hati kita. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Cari perkara-perkara yang Tuhan sediakan di atas. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Roh kita akan menjadi roh hidup. Amin. Kan ada lagunya bilang apa? Rohmu yang hidup penuhiku. Amin. Dalamku. Amin. Amin. Roh yang hidup waktu mengalir dalam hidup saya dan saudara. Saya yang tadinya mati jadi hidup. Amin. Saudara mau hari-hari itu mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Waspada dan berjaga-jagalah. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Jadi doa kita bersama-sama. Hanya Tuhan yang bisa menyertai langkah hidup saudara. Bila tidak ada Tuhan, bila tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan sanggup untuk melewati setiap keadaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu.
kasih Yesus. Pimpin langkahku. Amin, amin. Dan kasih karunia. Haleluya. Oh, pimpin Langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Amin, amin. Saudara kasih Tuhan, selidiki hati kita masing-masing. Seberapa hidup roh kita sama Tuhan. Jangan sampai kita sekian hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita lewati. Kita cuma jadi orang Kristen yang sesungguhnya tidak pernah hidup roh kita. Kita sesungguhnya mati, kata Tuhan. Engkau bilang kamu hidup, tapi sesungguhnya engkau mati. Orang saja dunia lihat kamu hidup, tapi aku lihat kau mati. Rohmu gak pernah dekat dengan aku. Kenapa rohmu gak mau pernah datang kepada aku yang di atas? Kenapa rohmu gak pernah berbicara sama aku? Aku tahu kamu susah, tapi aku mau rohmu bicara sama aku. Bicara dengan roh aku. Kan aku roh kudus, roh Allah yang hidup, roh yang akan dengar setiap perkataanmu. Engkau hanya bicara tentang hidupmu. Engkau bicara tentang hatimu, kekecewaanmu, sakit hatimu. Engkau bicara tentang kepahitanmu. Engkau bicara untuk menyalahkan orang-orang lain di sekitarmu. Tapi kenapa kamu gak datang sama aku, kata Tuhan? Bangun rohmu, bangkitkan rohmu. Jangan tertidur. Kalau kamu mau lihat ada mujizat Tuhan dinyatakan, sungai itu akan mengalir dalam hidupmu, memberikan engkau hidup yang baru, luar biasa, ajaib. Ada sesuatu yang baru yang selalu dinyatakan oleh Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Bahkan kau akan lihat anakmu juga mengalami mujizat Tuhan. Mereka dipulihkan satu persatu. Tuhan bilang, seriuslah rohmu juga sama aku. Berdoalah dengan rohmu itu. Hampiri aku dengan rohmu itu. Jangan terlalu sibuk pegang apa yang dalam hidupmu, yang pada akhirnya kau jadikan itu berhala dalam hidupmu. Padahal sesungguhnya ada aku, kata Yesus, aku raja di atas segala raja, dan kerajaanku gak pernah tergoncangkan. Kenapa kamu gak mau hidup di dalam kerajaanku sungguh-sungguh? Kamu terlalu khawatir dengan keadaan dunia ini. Kamu takut dengan dunia ini. Kamu takut mati, takut sakit, takut semuanya. Kamu takut. Kamu takut kehilangan banyak orang. Kamu gak pernah takut sama aku. Kamu lupa sama Tuhan Yesus. Kita lupa. Kita gak takut akhirnya Tuhan Yesus akan tinggalkan kita. Kita gak takut. Kita pikir dia Ebenezer yang pasti menolong kita. Padahal kita gak pernah dekat dengan dia. Selalu berjalan dengan kekuatan kita. Selalu berjalan dengan kekuatan kita. Ambil keputusan dengan maunya kita sendiri. Kita pikir itu paling benar. Maka Tuhan bilang, kenapa kamu jadikan itu berhala dalam hidupmu? Kenapa begitu sulit kamu lakukan firman Tuhan dengan baik, setia dengan baik? Lakukan saja firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan dengan setia. Setia saja, kata Tuhan. Engkau akan hidup. Hidupmu akan semakin hidup. Makasih Tuhan. Engkau mau berubah hari ini. Engkau mau Tuhan selidiki hatimu. Taruh tangan kananmu di hatimu. Tuhan, katakan dengan tersungguh, urusanmu sama Tuhan hari ini. Tuhan, jangan biarkan aku jadi orang Kristen yang terus-menerus hanya hidup begini saja. Apa ada yang berubah dalam hidupku? Aku mau jadi orang Kristen yang jadi teladan di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, membawa berkat yang besar bagi banyak dunia ini. Aku mampu untuk mengampuni orang lain. Aku mampu untuk mengasihi orang lain. Aku bawa keluargaku dalam hadirat Tuhan. Aku tarik mereka. Aku gak izinkan setan berebut mereka. Maka
Makasih Tuhan Yesus, Engkau lihat hati kami semua Bapa. Engkau yang tahu isi hati kami yang paling dalam. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan dalam kematian, tapi biarlah kami berjalan dalam kehidupan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, Roh yang berkuasa atas hidup kami. Sungai yang mengalir dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, 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 haleluya. Menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal sore ini yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan berita firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Untuk kami terus sadar dan berjaga-jaga Tuhan. Untuk kami terus mengenal kebaikan-Mu Tuhan. Bukan menceritakan kebaikan kami, bahwa kami mampu berbuat ini, kami mampu berbuat itu, tapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk berbuat segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini bagi kami. Nyatakan terus firman-Mu, bukakan terus firman-Mu bagi kami Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ya Allah. Beri dia hikmat senantiasa yang daripada Tuhan, hingga hikmat Tuhan terus ada padanya dan boleh menyampaikan setiap firman-Mu yang hidup bagi kami. Dan kami boleh dibawa kepadamu Tuhan. Terus semakin dekat kepadamu ya Allah. Terus semakin menyadari diri kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kesehatannya Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak sebagai gembala jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan berikan ekstra khusus kesehatan baginya ya Allah. Hingga senantiasa dia berada dalam kondisi yang baik Tuhan.
Tulang-tulangnya Tuhan sehatkan. Segala sakit penyakit Tuhan jauhkan daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanannya terus Tuhan pakai di tempat ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus dan dimenangkan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati istrinya Ibu Dormi Tuhan. Berikan juga dia kesehatan senantiasa Tuhan. Pakai dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya ya Allah. Terus Tuhan jaga-jagai dan lindungi gembala jemaat kami di tempat ini yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya buat setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh diberi penyegaran yang baru. Bahkan firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari baru. Haleluya. Sekali lagi hari baru, harapan baru. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan. Ibadah doa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 bertempat di rumah keluarga Ibu Eti S1 1402. Bagi setiap yang melayani sudah ada di layar untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa hari Rabu tanggal 18 Juni ada doa di rumah Ibu Eti. Buat setiap pelayan yang melayani, biar menyiapkan seluruh pelayanannya untuk pada hari Rabu. Dan pada hari Jumat, kembali ada doa puasa. Doa puasa yang dimulai Kamis malam atau setelah makan malam di hari Kamis. Dan dibuka berbuka puasa di tempat masing-masing hari Jumat jam 4 sore. Ya, dan ada kita persiapkan dan kita berdoa terus buat acara gathering GK Hope Family Jakarta di tempat ini, Hope Family Day Gathering Sariater Lembang. Kita berdoa terus buat acara ini, semoga semuanya Tuhan kawal dari awal sampai pada acara dan sampai pada kita kembali lagi tanggal 5 September 2025 bagi Bapak Ibu yang ingin menabung mulai dari sekarang, silahkan menghubungi Ibu Merina. Berapapun yang saudara punya, yang saudara mau tabungkan, silahkan saudara hubungi Ibu Merina supaya tepat pada waktunya, tidak terlalu memberatkan. Gereja Elim Kristen Indonesia Hope Family Jakarta di tempat ini sudah tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan lagi kantong persembahan, tetapi kantong persembahannya ditaruh di kotak di belakang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan pada awal datang atau pada akhir ibadah, silahkan menaruh di kotak persembahan yang sudah disiapkan. Ibadah Minggu Raya minggu depan disertai dengan ibadah anak Minggu 22 Juni 2025 jam 4 sore bertempat di tempat ini. Bagi pelayan-pelayan yang melayani, silahkan melihat di layar dan mempersiapkan seluruh pelayanannya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Tempat ini ya Tuhan,
tutup doa. Saudara, mungkin ada saudara yang terlupa untuk memberikan ini. Ada mungkin yang mau didoakan. Kalau saudara isi, mungkin saudara lupa untuk memberikannya. Ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya akan doakan orang-orang yang sudah memberikan ini. Baik, kita akan tutup ibadah ini dalam Tuhan. Kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami akan berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Ada kesibukan, ada kegiatan yang mereka sedang kerjakan hari ini. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai mereka. Engkau terus mengadakan yang baik dalam perjalanan hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala hal yang tidak baik, yang buruk. Biarlah segala yang baik yang Tuhan selalu sediakan senantiasa jadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa juga khusus buat Ibu Pika. Tuhan sembuhkan sakit asam lambungnya hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Ibu Pika bisa mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan hari ini. Diberi kekuatan yang baru oleh tangan Tuhan sendiri. Dan izinkan kembali ibu ini bisa terus beraktivitas, melakukan pekerjaannya, tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya, bahkan dalam rumah tangganya. Dan dia juga bisa datang melayani Tuhan, menghampiri Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Sydney, anaknya, kami berdoa untuk keinginannya masuk ke sekolah yang baru itu, Tuhan, jenjang berikutnya. Biarlah apa yang dia rindukan untuk dia bisa masuk ke sekolah yang dia rindukan, semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendukungnya di dalam nama Yesus. Berikan sekolah yang terbaik dalam Tuhan. Jika anak kami ini bisa punya sekolah yang sungguh menjadi sekolah yang bisa dia lewati, dia bisa menikmati, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik, dan dia bisa jadi murid yang baik, murid yang sungguh diberkati juga oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak kami juga, Harpe. Kalau pagi ini kami dengar juga dia mengalami juga kesesakan Tuhan dalam tenggorokan dan dadanya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Kau sembuhkan anak ini dengan sempurna dalam nama Yesus. Sembuhkan anak ini dalam nama Yesus, Tuhan. Biarlah Harpe Tuhan, paru-parunya sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa jantungnya sehat dalam nama Yesus. Apa yang menjadi penyebab anak ini, Tuhan, kami tidak tahu, Bapa. Kami terbatas untuk mengetahuinya, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang punya anak ini, Tuhan Yesus yang berkuasa atas anak ini. Sehingga Tuhan Yesus punya berkat yang khusus bagi anak ini. Kami berdoa buat keluarga Pak Hendro dan Ibu Herina. Terus beri mereka hati yang bersuka cita, penghiburan dari Tuhan, sehingga mereka tetap dekat dengan Tuhan dimanapun mereka ada. Juga kegiatan jemaatmu, sekali lagi kami berdoa, ada mereka yang sedang kerjakan hari-hari ini bersama keluarga besar atau siapapun, atau mungkin usaha mereka yang sedang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau juga menuntun langkah mereka. Engkau ada bersama dengan mereka dimanapun mereka ada. Kami juga berdoa buat Chriswell, Tuhan. Apa jadi kerinduannya Bapa untuk mama dan adik-adiknya bisa kembali bersama dengan Chriswell, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau punya kehendak di atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang tidak di dalam pemandangan-Mu, Tuhan. Engkau yang sanggup lembutkan hati orang tua ini, Bapa. Jika kalaupun ada luka hati di hatinya yang paling dalam, saya percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mengobatinya, Bapa. Engkau yang sanggup mengobatinya, Bapa, memulihkan hatinya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat papanya Chriswell, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berperkara terus dalam hidupnya, Bapa. Jangan izinkan orang tua ini ngambil keputusan yang salah, yang bukan dari datang dari Tuhan. Tindakan yang menjadi tindakan yang salah di hadapan Tuhan. Kami tolak segala siasat si buruk, pengaruh-pengaruh setan ya Tuhan. Bahkan pengaruh-pengaruh dunia ini yang coba kasih kebenaran-kebenaran yang bukan datang dari Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah apa yang sudah Tuhan persatukan kembali jadi satu dalam Tuhan. Anak-anak bisa berkumpul sehat, kuat di dalam Tuhan. Mereka hidup sehat di dalam rumah tangga yang baik, di dalam keluarga yang baik. Maka kami berdoa khusus buat Chriswell, Tuhan. Anak-Mu ini Bapa, perlengkapi terus dengan kuasa firman-Mu. Kami percaya anak ini punya masa depan dalam tangan Tuhan. Ini rencana Tuhan, dia bisa ada di dalam rumah-Mu di tempat ini.
Jadikan dia prajurit yang tangguh Tuhan. Dia kuat dalam Tuhan, hatinya dekat dengan Tuhan. Sekolah yang dia sedang jalani juga bisa selesai dengan baik. Dan selanjutnya dia akan punya masa depan yang di dalam rencana Tuhan, bukan rencana manusia, tapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Kami memberkati Kriswell hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat juga setiap kami jemaat-Mu, buat anak-anak kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jagai anak-anak kami, lindungi mereka Bapa. Ajari kami juga untuk melakukan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar mereka juga hidupnya berjaga-jaga Tuhan di dalam hidupnya. Jika kalaupun mereka sedang membangun karir, membangun pendidikan, tapi mereka tidak pernah lupakan Tuhan. Mereka tetap ingat ada pribadi yang sungguh-sungguh memberkati mereka. Ada pribadi yang Yesus yang sungguh punya masa depan dalam hidup mereka. Beri kami kemampuan, kesanggupan sebagai orang tua, kerelaan hati untuk mengajak mereka datang beribadah, membawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terus perlengkapi jemaat-Mu di tempat ini dengan firman Tuhan, dengan kuasa daripada Roh Kudus yang berkuasa atas setiap langkah hidup kami. Kami tahu kami kadang-kala terbatas dengan keadaan kami, terbatas juga dengan fisik kami. Ada sakit penyakit kadang-kala datang tanpa kami duga. Tapi kami percaya Tuhan Engkau penyembuh bagi kami. Engkau penyembuh buat kami Yesus. Engkau sudah sembuhkan kami. Beri kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Yesus buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan terus pimpin langkah hidup mereka. Semakin mereka setia dalam Tuhan, hingga mereka roh mereka juga senantiasa roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah Tuhan Yesus selalu berserta kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita angkat pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kunyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu.